Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Ini dia hasil review kami tentang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pendidikan bagi kehidupan manusia. A. Pengertian manusia. Manusia disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Manusia memiliki kemampuan juga keterbatasan dan tidak hanya mempunyai sifat baik, namun juga mempunyai sifat yang kurang baik. B. Manusia sebagai makhluk pendidikan. Manusia terdiri dari unsur biologis dan psikologis, maka sudah tentu pendidikan harus berpijak pada pertimbangan tersebut sehingga pada akhirnya didapat hasil perkembangan yang optimal. C. Fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia. Memiliki fungsi membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Umumnya, berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. D. Konsepsi manusia di dalam pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan esensial yang dimiliki manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat dibedakan dengan makhluk lain. Manusia merefleksi dirinya sendiri yang lebih mengetahui subjektivitasnya dan membayangkan kepada dirinya tentang manusia lain. Ada beberapa teori perkembangan manusia yang menjelaskan masalah perubahan manusia. Pertama, teori nativisme, yaitu perkembangan manusia ditentukan oleh faktor keturunan yang dibawa oleh individu sejak lahir. Kedua, teori empirisme, teori yang menyatakan bahwa perkembangan manusia individu akan ditentukan oleh pengalamannya. Ketiga, teori konvergensi, teori ini penggabungan dari kedua teori di atas, yaitu baik pembawaan maupun pengalaman atau lingkungan mempunyai peranan yang penting di dalam perkembangan individu. Tinjauan tentang pendidikan. A. Pengertian pendidikan dan fungsinya. Pendidikan yakni mengajar, membina, melatih, memelihara, dan mengurus anak. Pendidikan dalam arti sempit adalah tindakan atau proses untuk memperoleh ilmu. Fungsi pendidikan yaitu untuk meningkatkan mutu kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. B. Macam-macam dan bentuk pendidikan. Filsafat dan pandangan hidup. Landasan yang perlu diketahui yaitu pendidikan nasional, kolonialis, liberalis, komunis, Islam, dan Katolik. Isi dan tujuan pendidikan antara lain pendidikan moral, pendidikan intelektual, pendidikan keterampilan, dan pendidikan estetika. C. Jenis-jenis pendidikan, yakni terdiri dari A. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diadakan oleh pemerintah ataupun swasta dalam bentuk sekolah yang dalam pengaplikasiannya memiliki jenjang tertentu, yakni SD, SMP, SMA, sederajat, dan perguruan tinggi. B. Pendidikan nonformal. Istilah pendidikan nonformal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal. Ini dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Pendidikan nonformal yaitu memiliki jenis seperti les-les bakat, les kerohanian, les kesehatan, maupun lembaga yang membantu pendidikan formal seperti les mata pelajaran. Menurut Ramayulis, pendidikan nonformal adalah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan terencana di luar kegiatan lembaga sekolah. C. Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, seperti pendidikan budi pekerti, agama, etika, sopan santun, moral, sosialisasi, dan lingkungan. Berbagai pendekatan terhadap pendidikan. A. Pendekatan filsafat terhadap pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan ke dalam dunia pendidikan dengan memandang ke dalam dunia pendidikan, dengan memandang seluruh sistem filsafat, seluruh aliran filsafat yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pendidikan. B. Pendekatan agama terhadap pendidikan. Jadi, apa sih pendekatan agama? Jadi, pendekatan agama untuk menyusun teori-teori pendidikan dengan bersumber dan berlandaskan pada ajaran agama. Selanjutnya, pendekatan berbagai ilmu pengetahuan terhadap pendidikan. Yang pertama ada pendekatan psikologi dalam pendidikan, yakni pendekatan yang melihat kajian pada jiwa manusia. Aspek pokok dalam pelaksanaan pendidikan.
A. Pendidik. Siapakah yang berhak menamakan dirinya pendidik dan siapakah yang pantas menyandang dirinya pendidik? Jadi, yang berhak menyandang gelar pendidik yang pertama adalah orang dewasa. Orang dewasa adalah orang yang telah memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan mengatasi permasalahan hidup secara mandiri. Selanjutnya orang tua. Orang tua adalah pendidikan utama dan pertama bagi anak-anak mereka yang berlangsung selama hidup secara didasarkan cinta kasih. Orang tua adalah orang dewasa yang telah mampu serta bersedia menerima tanggung jawab untuk mendidik keluarganya. Yang ketiga, guru. Guru sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal di sekolah secara langsung atau tegas menerima kepercayaan dari masyarakat untuk memangku jabatan dan tanggung jawab pendidikan. Yang keempat, pemimpin masyarakat. Pemimpin di sini merupakan beberapa pribadi yang memiliki pengaruh kepada lingkungannya. Misalnya kepala desa, kepala kampung, ketua RT, ketua RK, atau juga para pemimpin ormas dan organisasi lain seperti Karang Taruna. Pemimpin keagamaan. Pemimpin agama dimaksudkan pribadi-pribadi yang dipercaya oleh kelompoknya untuk memimpin dalam aktivitas keagamaan. Tokoh ini contohnya kiai pastur, pendeta, biksu, dan sebagainya. B. Anak didik. Menurut Sudarwanda Nim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Inti dari kegiatan pendidik adalah pemberian bantuan kepada anak didik dalam rangka mencapai kedewasaan. C. Hubungan antara pendidik dan anak didik. Pendidik dan peserta didik adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling memiliki peran dalam proses pendidikan. Hakikat pendidikan adalah memberikan pengajaran kepada peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung. D. Tujuan pendidikan. Apa sih tujuan pendidikan itu? Jadi, tujuan pendidikan adalah memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Tripusat Pendidikan. Secara sederhana, Tripusat Pendidikan merupakan 3 lembaga yang menjadi pusat pelaksanaannya pendidikan. Lembaga itu terdiri dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Keluarga merupakan sistem sosial terkecil di dalam masyarakat. Keluarga memiliki peran yang pertama dan juga yang utama di dalam mendidik anak-anaknya. Sesuai dengan perspektif John Locke mengenai human mind menyatakan bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih kosong yang membutuhkan bantuan dari orang lain dan juga stimulus dari orang di sekitarnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera ada 8 fungsi keluarga, yakni agama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, ekonomi, dan juga lingkungan. Sekolah adalah lembaga pendidikan melaksanakan pembinaan pendidikan, pengajaran dengan sengaja, teratur, dan juga terencana. Sekolah ini berperan sebagai sekolah formal yang melahirkan pendidikan efektif efisien untuk masyarakatnya, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Masyarakat ialah sekumpulan orang yang menempati suatu daerah tertentu, diikat oleh pengalaman-pengalaman sama dan juga dengan syarat-syarat lainnya. Sesuai dengan teori behaviorisme atau beberapa teori lainnya seperti John Locke ataupun Bandura yang mengungkapkan bahwa lingkungan membawa dampak terhadap seseorang, baik itu dampak negatif dan juga dampak positif. Persamaan dan perbedaan di dalam Tripusat Pendidikan. Persamaannya, setiap satuan pendidikan tersebut memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan anak. Kemudian perbedaannya adanya penerapan informal, formal, dan juga non-formal, serta beberapa fungsi utama dari setiap lembaga. Kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin curere, yang berarti lapangan bermain dengan garis start ataupun garis finish.
Kurikulum merupakan seperangkat sistem yang terencana pengaturannya berkaitan dengan materi pembelajaran. Kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik menurut Harsono. Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, strategi, dan juga evaluasi. Kurikulum sebagai skenario modernitas sikap. Kurikulum sebagai agen adanya perubahan yang mencakup sikap, teori, dan semua aspek lainnya. Sikap modern lebih terlihat di dalam lingkungan pusat pendidikan, khususnya sekolah. Modernitas sikap merupakan sikap-sikap yang terjadi karena adanya perubahan dari masa yang lalu ke masa yang lebih maju. Tujuan dan peran adanya kurikulum yang pertama adalah menggambarkan kualitas manusia yang terbina dari suatu proses pendidikan. Muhaimin dan Ali Mujib juga mengatakan bahwa ada beberapa tujuan dari kurikulum. Selanjutnya, peran kurikulum ini ada konservatif, kritis, dan juga kreatif. Kurikulum Indonesia telah mengalami banyak perubahan secara cepat. Dari mulai kurikulum berbasis kompetensi, KTSP, kurikulum 2013, dan yang terakhir yang sedang kita gunakan saat ini adalah kurikulum Merdeka Belajar. Bab 7. Kurikulum koherensi. Kurikulum yang menawarkan sejumlah kemungkinan tentang kesatuan dan keterkaitan antara kegiatan sehari-hari dengan pengalaman di sekolah atau pengalaman pendidikan agar memperoleh tujuan dan pengalaman yang lebih luas. Muatan kurikulum koherensi berfungsi untuk memprediksi fenomena pendidikan di masa depan serta mengantisipasi fenomena yang akan terjadi di 5-6 dekade mendatang. Pengertian kurikulum lintas disipliner sendiri ialah perangkat mata pelajaran mengenai bidang keahlian khusus yang diajarkan pada lembaga pendidikan oleh tim guru yang ahli di bidangnya serta kebutuhan siswanya akan pengetahuan yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Komponen kurikulum koherensi terdiri dari identifikasi tujuan, pengintegrasian isi, membuat hubungan, menggunakan penilaian tradisional dan penilaian alternatif, menetapkan teori pendidikan yang tepat, personalisasi belajar, meningkatkan hubungan, menciptakan komunikasi, mengembangkan penjadwalan efektif, serta merefleksi. Adapun kurikulum koheren di Indonesia sebagai berikut. Cara terbaik untuk membawa peserta didik kepada kekomplekan masyarakat ialah dengan memperkenalkan kepada kedisiplinan, percakapan sehari-hari dengan masyarakat langsung agar menjadi bermakna. Dengan kata lain, kurikulum koheren dapat menjadi jembatan antar pengalaman personal dengan dunia atau pengalaman eksternal. Bab 8. Evaluasi pembaharuan kurikulum. Tujuan dari adanya evaluasi adalah untuk melihat apakah kurikulum yang diterapkan oleh lembaga pendidikan berhasil atau tidak, dan apakah yang didesain oleh perancang sesuai dengan di lapangan langsung. Evaluasi diartikan sebagai proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu. Sesuatu yang disebut juga dengan istilah evaluan dalam konteks ini adalah kurikulum dengan keseluruhan dimensinya, ide, dokumen tertulis, realita, dan hasil. Adapun komponen evaluasi adalah apa yang menyangkut tujuan dan materi evaluasi. Usaha yang meliputi tindakan evaluasi, serta hasil pertimbangan berdasarkan norma atau kesimpulan yang diambil. Komponen konteks, evaluasi awal yang menyangkut penghambat kajian program. Komponen input pengkajian beberapa strategi alternatif implementasi. Komponen produk, membandingkan hasil yang diperoleh. Kegunaan evaluasi kurikulum sendiri terdapat dua macam yaitu formatif, penilaian terhadap sesuatu secara berkala. Sumatif, penilaian terhadap sesuatu dengan tes di akhir periode. Karena adanya tantangan dan perbedaan maka diperlukannya rekayasa evaluasi agar informasi dan pertimbangan dapat disediakan terus-menerus. Strategi evaluasi menekankan tujuan bertalian erat dengan kurikulum yang menekankan pada bahan ajaran atau isi kurikulum. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.